Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairang jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Ad-du'a silahul mu'minin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat Ketua Majelis Yasin Fadilah Ibu Hajah Sri Hartati dan juga sekretaris dan bendaharanya, yang terhormat Ketua Pembangunan Gria Lansia Ibu Dr. Anda Jirniwati, yang terhormat seluruh ketua-ketua majelis taklim, baik yang dari Kota Baru ada dari Tanjung Kemala ada dari Tanjung Aman ada. Saya beberapa Jumat yang lalu ngisi di Tanjung Aman, ada 2 ibu loh yang juga sudah dibaiat, tapi saya nggak pernah ngelihat datang. Siapa namanya saya lupa. Ada ya? Kok nggak pernah datang Bu ya? Belum pernah datang. Oh gitu ya. Ketua Majelis Taklim ada dari Bangsal, Al Hikmah, Bu Anis dan Bu Rundati. Siapa lagi ini? Ada dari Cidawang, Bu Ros. Sehat Bu Ros? Oh. Kok ini lama ndak buat video ini kan? Oh, jangan malas Bu. Saya menunggu videonya. Oh, oke. Ibu-ibu bil khusus ada Ibu Erni Liasari yang insya Allah kita dukung sebagai perwakilan kita di legislatif di 2024 insya Allah. Ibu, selamat datang Ibu Zulzila dan Ibu siapa ini? Oke. Bu Elida. Alhamdulillah baru mulai. Iya. Ad-du'a silahul mu'minin. Kata Rasulullah, Ibu, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Senjata itu apa? Senjata itu untuk membela diri. Untuk membela diri juga bisa, untuk menyerang juga bisa. Untuk pertahanan juga bisa. Sampai Rasulullah menggambarkannya begitu. Karena memang hidup manusia itu penuh dengan doa. Dari tidur hingga tidur kembali itu penuh dengan doa. Mau makan ada nggak doanya? Ada. Mau tidur ada. Mau ke kamar mandi ada. Mau sholat ada. Setelah sholat ada. Semuanya doa. Doa itu dapat menembus ruang dan waktu. Dan tidak ada Ibu sebenarnya doa yang terlantar, tidak ada. Maksudnya doa terlantar itu doa yang gak dikabulkan, itu gak ada sebenarnya. Hanya saja barangkali Allah menunda. Tapi bukan tidak dikabulkan. Menunda itu berarti apa? Allah membuat suasana ruangan untuk sabar. Pasti sampai enggak pada tujuan doa? Pasti sampai Bu. Pasti sampai. Karena doa itu seperti mengayuh
sepeda, Bu. Jangan tanya kapan sampainya, tapi sesering mana jenengan mengayuh. Semakin sering mengayuh, semakin cepat sampai. Nah, perjuangan orang mukmin ini yang penting nih, Bu. Perjuangan orang mukmin itu bukan hanya sekedar bisa berdoa. Mungkin pernah saya ceritakan, Ibu, pada zaman dahulu pernah Arab Saudi itu kemarau panjang. Pernah saya ceritakan mungkin. Kemarau yang panjang sampai nggak pernah hujan. Seluruh syekh-syekh yang ada di sana, dari Yugoslavia diundang, dari Mesir diundang, dari Yordan diundang, Ibu, untuk berdoa agar turun hujan, dan doanya dispesialkan di depan Ka'bah. Tetapi apa yang terjadi? Sampai 2 bulan masih belum turun hujan, padahal itu orang semua hafal Al-Quran. Kiai kalau kita bilang di sini nih, syekh-syekh di sana itu sudah diundang semua untuk berdoa agar turun hujan, enggak turun hujan. Lalu si Raja Saudi ini ingat sama orang kecil dari Indonesia, namanya Imam. Nah, berarti belum pernah saya ceritakan ini. Sudah, siapa namanya? Imam Nawawi. Ini tokoh Indonesia yang luar biasa, pernah jadi imam Masjidil Haram. Orangnya kecil, hitam, tapi Masya Allah luar biasa. Diundanglah beliau karena saat kemarau itu beliau sudah tidak jadi imam Masjidil Haram. Lalu diundang dan disuruh berdoa di depan Ka'bah. Apa bahasa yang dipakai? Enggak bahasa Arab yang dipakai, bahasa Jawa. Duh Gusti, sampun dangu mboten turun hujan, hamba jenengan empun resah ingin turun hujan. Hujan langsung, Bu. Pertanyaannya, itu doa apa doa? Doa. Kenapa kok yang lain gak makbul, ini orang makbul? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kalau bisa jawab berarti dahsyat, Ibu. Kenapa yang lain tidak makbul, kok ini makbul? Kenapa? Halo? Bu Mar, halo? Dua-duanya Mar. Kenapa, Bu? Iya, kenapa diijabah? Karena Imam Nawawi sudah punya doa. Nah, ini Bu yang penting, Bu. Orang itu ada 2, Ibu, bisa berdoa, punya doa. Mana yang lebih tinggi antara punya doa atau bisa berdoa? Punya doa. Itu loh, Bu. Sampai nenggone wong, sampai lara untu tahu, Pak, lara untu. Sakit gigi. Terus yakin sama orang yang ngobati, baru melangkah di rumahnya itu loh sembuh. Kenapa sembuh? Karena yang jenengan datangi itu orang yang punya doa. Itu loh, Bu. Alah, kadang aqua itu cuma diginikan aja, ya sembuh. Diminum sembuh. Kenapa? Orang ini punya doa. Apanya? Iya, punya doa. Apa bedanya orang bisa berdoa dengan orang punya doa? Salah satunya adalah orang yang punya doa itu nggak perlu bahasa apa yang dipakai, karena dirinya sudah mengandung doa. Doanya sudah banyak di dalam dirinya. Dia sudah menginstal doanya malam hari. Jangan terlalu yakin sama ustadz kiai yang nggak pernah tahajud. Nggak usah yakin. Kenapa? Karena ustadz kiai yang nggak pernah tahajud itu berarti belum menginstal doa. Kelihatan dari mukanya, kelihatan.
Makanya ibu perlu bagaimana cara melihatnya, ya bisa lah dilihat. Makanya gini bu, ibu ini anak-anak juga. Ada sekelompok orang bu, kalau ketika mau mengundang kiai itu pasti ngomongnya gini, yang tahu nih ya, kiainya atau ustadznya itu enak iwae apa ora. Ini bahasa Jawa ini. Maksudnya enak iwae apa ora itu maksudnya apa? Ini dagingnya enak enggak dimakan nih. Kiai ini dagingnya enak enggak dimakan nih. Maksudnya apa? Dagingnya enak dimakan tuh maksudnya dia selalu tahajud, mendoakan umatnya. Saat tahajud kemudian dia berdoa, beristighfar Fatihah kepada siapapun, itu sebenarnya sedang menginstal doa. Satu. Yang kedua, punya baiat dari guru. Ini yang penting nih, Bu. Punya baiat doa dari guru. Ini kok kayaknya orang Martapura ini kok sama baiat kok alergi ya? Kayak takut gitu ya. Masya Allah. Gak usah takut ibu, baiat itu hanya sekedar apa ya, mengijazahi. Jangan tanya tentang baiat sama orang yang gak tahu baiat, sampai nanti sesat. Al insanu ada umma jahilu. Orang itu akan memusuhi kalau dia tidak paham. Tanya sama yang paham. Ini tanya di panca-panca, yo jawabannya yo. Jangan, kamu nanti harus. Jangan, nanti kamu jadi gila. Ada loh yang ngomong gitu. Begitu kita undang waktu itu pertama, ingat ya, waktu kita mau baiatan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, yang datang satu masjid itu penuh, yang baiat cuma orang 34. Bayangkan tuh. Kenapa takut tadi? Nanti jadi gila. Kok jadi gila? Apa urusannya gila? Ini hanya sekedar gini loh Bu. Saya jualan nih, jualan pisau. Pisau ini saya jual sama ibu 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Ada orang dari belakang ngutil pisau saya. Dia bayar nggak? Nggak bayar, orang maling. Ketika sampai di rumah, pisau itu bisa nggak dipakai? Bisa. Yang dari kutilan tadi bisa nggak? Bisa. Yang resmi beli bisa nggak? Bisa. Sekarang saya tanya, berkahnya berkah yang beli atau berkah yang ngutil? Yang beli. Siapa tahu? Baiat itu gitu Bu, jenengan beli alat gitu loh, agar nanti ketika jenengan berdoa, berusaha untuk punya doa. Ada seorang ibu, dia selalu tahajud, dia juga banyak kenal dengan kiai. Begitu naik kereta api ibu, ini saya langsung tadi, naik kereta apinya nyelonong, sampai dia itu terjepit Bu oleh kereta api. Dia bawa anak kecil terlempar keluar. Ini bukan cerita hoax, cerita bener. Begitu gerbang sebesar itu ibu, hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim itu bisa terangkat gerbang. Padahal logikanya orang 100 nggak terangkat. Kenapa? Karena dia rindu, dia ingin menyelamatkan anaknya yang lepas dari tangannya. Kenapa demikian? Karena dia punya doa. Nggak perlu berdoa, ya Allah, aku mau ngangkat ini, ya Allah kuatkan. Nggak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah ibu, kalau ada beberapa yang mau menyiapkan dirinya untuk dibaiat, nanti begitu ibu, kalau ada darurat tuh Allah selamatkan. Ya kalau naik motor jatuh lecet-lecet dikit enggak apa-apa, tapi kalau udah bahaya nian dan jenengan belum waktunya mati, nggak akan mati. Nggak mungkin jenengan akan mati sia-sia. Bagi orang yang punya doa, saya itu nggak mungkin Bu mengajak jenengan masuk neraka, itu nggak mungkin, nggak ada Bu. Tapi masih banyak loh yang curiga. Masya Allah. Ya nggak apa-apa. Al insanu ada umma jahilu. Jadi ibu perlu apa perlu dibaiat? Perlu. Tapi bagi yang memang belum seret ya jangan. Karena ini adalah apa?
batin, tergantung pada batin kita. Dan insya Allah sudah lebih dari 60 sebenarnya yang sudah dibaiatkan 2 kali ya Bu ya, kita di tempatnya Bu Dewi dengan di tempatnya Bu Nafis. Ini Bu Nafis izin ke Jakarta, nyampaikannya kepada saya. Jadi ingat Ibu ya, apa Ibu? Bahwa doa adalah senjatanya orang mukmin. Terus inti dari yang kedua apa? Usahakan kita bukan hanya bisa berdoa, tetapi juga punya doa. Punya doa berarti nggak perlu lagi ngangkat tangan, spontan akan, kalau bahasanya itu teraplikasi. Sampai punya HP, punya pulsa, punya HP-nya bagus, harga 17 juta misal nih, sudah ada kartunya, sinyalnya penuh, apalagi pulsanya penuh, tapi nggak punya aplikasi, bisa nggak kira-kira kita mengakses YouTube? Nggak bisa. Jenengan itu harus punya aplikasi. Oh, Bu Samiroh punya aplikasi, malaikat tahu tuh, oh itu loh aplikasinya. Seperti itu Bu, itu dunia sudah bukan dunia kita lagi, itu sudah dunia gaib. Gaib ada nggak Bu? Ada, bahkan penentu kita ini orang beriman atau enggak. Apa di surah Al-Baqarah? Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang mengimani tentang hal yang gaib. Kalau sekarang mudah cerita gaib, HP ini gaib, nggak ada kabelnya, bisa untuk ngomong, bisa untuk lihat gambar, lihat video, lihat ceramah, itu gaib semua itu. Apalagi dunia gaib yang sesungguhnya, yang di sana itu memang benar-benar kita hanya dikasih ilmu sedikit tentang ruh, ilmu sedikit. Nah, alhamdulillah yang hadir hari ini, yang sebagian sudah dibaiat dan belum, kita akan berdoa Ibu insya Allah. Bagaimana caranya? Ya caranya kita nanti ketika ada Allah, 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 jenengan berdoa sesuai yang jenengan tulis ini. Tetapi saya hanya menyampaikan Fatihahnya dulu. Ketika saya Fatihah nanti nggak saya sebut niat jenengan, cuman orangnya saya sebut nanti. Nah jenengan masing-masing hari ini menyebutkan apa niat jenengan. Itu ya Bu ya. Tetapi sisipkan untuk Gria Lansia. Bagaimana ini Gria Lansia kok belum selesai? Padahal kita ini punya tim doa. Baru sekitar hampir 19 juta lah baru terkumpul. Ya kita harus apa ya, mensyukuri apa yang sudah kita sampai pada titik ini. Pada titik ini kita harus bersyukur. Gitu loh Bu. Ada kan sebuah kisah tuh, dia nggak mensyukuri titik pada kehidupannya. Seorang kuli panggul Ibu. Kuli panggul ini merasa capek, ya Allah, aku ini jadi kuli panggul pagi, mikul, capek ya Allah. Sore mikul lagi, capek ya Allah. Bisakah Engkau ya Allah? Kan saya ini hanya butuh sepotong roti pagi, sepotong roti sore. Apa jenengan nggak bisa ya Allah memberikan rezeki saya yang nggak harus saya mikul barang, nggak harus jadi kuli panggul? Bisakah Engkau ini orang yang nggak bersyukur nih? Bisakah Engkau membuat kondisi saya nggak harus jadi kuli panggul, tapi selalu dapat roti sepotong pagi, sepotong roti sore? Bergumam dia, jiwanya sedang melayang, bukan nggak percaya kepada Allah, tapi ya Allah, bisakah Engkau membuat aku pada kondisi yang nggak usah jadi kuli panggul, tapi dapat rezeki sepotong pagi, sepotong roti pagi, sepotong roti sore? Apa yang terjadi? Baru ngomong ada polisi yang ngejar maling.
Nah, begitu malingnya dikejar, nyelintut. Tahu nyelintut, Bu? Apa nyelintut tuh ya? Pokoknya nyelintut di sebelah orang yang sedang bergumam sama Allah ini. Kebetulan bajunya sama. Maling sama dia tadi kebetulan bajunya sama. Tertuduhlah dia sebagai malingnya, diseret ke kantor polisi, kemudian dipenjara. Di dalam penjara dia dapat pagi sepotong roti, sore sepotong roti. Tapi nggak jadi kuli panggul. Sekarang saya tanya Ibu, enak jadi kuli panggul atau enak jadi di penjara? Enak jadi kuli panggul, meskipun sama-sama dapat sepotong roti pagi, dapat sepotong roti sore. Itu loh Bu. Capaian hari ini harus kita syukuri. Gria lansia kita syukuri, makanya salah satunya ini. Dan insya Allah apa yang kita lakukan sore ini pasti ada perubahan. Itu harus yakin itu. Diri kita karena tadi sudah dikumpulkan di sini ada perubahan. Gria lansia juga ada perubahan. Ini saja. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita mulai.